Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Yugestisari dengan NIM 1810901016. Kali ini saya akan melakukan presentasi dengan tema Authentic Leadership atau kepemimpinan autentik dengan mata kuliah Seminar Psikologi Industri dan Organisasi. Berbicara tentang kepemimpinan otentik, kita lihat di era sekarang, di mana dalam suatu organisasi pasti terdapat suatu perubahan, baik dari lingkungan maupun dari diri individu itu sendiri. Tentunya, para pegawai akan lebih bersikap responsif lagi agar dapat terus berkembang dan bertahan serta bersaing di era sekarang. Perubahan ini pastinya dimulai dari individu itu sendiri, dan dalam proses perubahan tentunya tidaklah mudah. Maka dari itu dimulai dari pemimpinlah dalam organisasi tersebut akan kemudian gaya kepemimpinan di Indonesia ini sangatlah berpengaruh terhadap jalannya kelangsungan hidup di suatu organisasi ataupun di suatu perusahaan. Banyak sekali jenis gaya kepemimpinan, salah satunya yaitu kepemimpinan otentik. Kepemimpinan otentik ini berkembang sebagai akibat dari perubahan yang terjadi sangat cepat. Perkembangan ini disebut juga dengan perkembangan diversitas. Kepemimpinan autentik ini merupakan suatu atribut individual yang bersifat semi permanen, secara potensial melekat dengan adanya intervensi, tetapi secara relatif stabil. Dalam suatu organisasi, tentunya membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, yang berkomitmen untuk memajukan suatu organisasi itu atau suatu perusahaan itu dan mampu mengambil tanggung jawab yang besar untuk organisasi itu. Salah satu dari gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan otentik tadi, di mana ia menekankan sifat agar seorang pemimpin itu memiliki kesadaran diri, memiliki pengetahuan diri, adanya penerimaan diri, kepercayaan, integritas, dan sebagainya. Sebelum kita memasuki tentang kepemimpinan otentik, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan itu adalah suatu atau sebuah tanggung jawab dari seorang pemimpin untuk mengajak atau mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan bersama. Apa itu authentic leadership? Jadi, kepemimpinan disebut juga dengan leadership yang memiliki makna, kemampuan, dan proses untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Sedangkan otentik itu adalah authenticity yang berasal dari istilah Yunani, yaitu authento, to have full power, yang harus memiliki kekuatan yang penuh, yang memiliki makna otentik. Selanjutnya, pengertian kepemimpinan otentik menurut para ahli, yaitu dari Avelio dan Lucans tahun 2006. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan otentik itu merupakan perilaku kepemimpinan yang memiliki kapasitas psikologis dan iklim positif sehingga menghasilkan self-awareness, moral, perspektif, balance processing, dan realization transparency untuk membantu perkembangan diri bawaan. Selanjutnya, menurut Edmonds, Larson, Laberg, and Johnson tahun 2012 mengatakan bahwa kepemimpinan otentik itu merupakan sesuatu yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan secure dengan menyokong modal psikologis sebagai variabel mediator untuk masing-masing individu dalam organisasi secara optimal. Dan yang ketiga yaitu menurut Win Bhaktiyanur tahun 2019. Kepemimpinan otentik itu tentunya terdiri dari dua kata, yaitu kepemimpinan dan otentik, yang diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan autentik adalah perilaku pemimpin yang memiliki kapasitas psikologis
dan iklim positif sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan secure dengan menyokong modal psikologis serta terbentuknya hubungan antara pemimpin dan pengikutnya ataupun bawahannya. Kemudian karakteristik authentic leadership itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu authentic leader are self-aware and genius. Nah, di mana individu yang mengaktualisasikan dirinya dengan memiliki kesadaran diri, di mana mereka itu mengetahui kekuatan dan kelemahan pada diri mereka sendiri dan emosi mereka. Yang kedua yaitu authentic leader are mission driven and focus on result. Nah, di mana mereka menempatkan misi-misi untuk mencapai tujuan organisasi itu ataupun tujuan orang banyak gitu. Di atas tujuan pribadinya, mereka melakukan pekerjaan mereka ini untuk mencapai hasil, bukan untuk kekuasaan, ego ataupun keinginan kepribadian mereka sendiri gitu. Yang ketiga yaitu authentic leader lead with their heart, di mana mereka tidak takut untuk menunjukkan emosi-emosi yang mereka miliki. Nah, di mana kerentanan mereka terhadap karyawan. Misalkan, mereka menjadi lembek gitu kan. Nah, akan tetapi dapat mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan dengan tata cara yang tepat ataupun seperti bersikap empati itu. Dan yang keempat adalah authentic leader focus on the long term, di mana mereka fokus untuk hasil jangka panjang. Mereka bersedia untuk membimbing setiap orang dan memelihara organisasi itu dengan sabar dan kerja keras. Karena mereka yakin dengan hasil yang melalui suatu proses yang lama maka akan menghasilkan suatu yang besar. Selanjutnya, indikator dari kepemimpinan otentik ada 4. Yang pertama yaitu kewaspadaan diri, di mana indikator ini merupakan perkembangan yang begitu penting bagi pemimpin otentik. Dengan mengenali diri sendiri, pemimpin otentik ini memiliki pemahaman yang kuat seputar kediriannya sehingga menjadi pedoman untuk mereka agar lebih baik dalam setiap proses pengambil keputusan maupun dalam perilaku keseharian mereka. Nah, kewaspadaan diri ini melibatkan kesadaran akan kekuatan dirinya ataupun kelemahan dirinya. Jadi ia mengetahui tentang dirinya sendiri gitu. Yang kedua yaitu tentang nilai. Nah, pemimpin autentik ini akan melawan sikap tuntunan situasi sosial serta sosial yang dianggap mencoba melemahkan nilai-nilai yang mereka miliki. Di mana nilai juga menyediakan tentang tindakan pemimpin dalam upaya penyesuaian mereka atas kebutuhan komunitas yang mereka miliki. Nah, di mana nilai ini dipelajari lewat proses sosialisasi. Yang ketiga yaitu adanya emosi. Nah, pemimpin otentik ini tentunya memiliki kewaspadaan diri yang bersifat emosional. Nah, semakin tinggi kecerdasan emosional seorang pemimpin, maka semakin waspada mereka atas emosi tersebut. Nah, sehingga dapat memahami pengaruhnya atas proses kognitif dan kemampuan pembuatan keputusan. Nah, ketika seorang pemimpin mempunyai kesadaran diri tentang dimensi emosi, maka seseorang merupakan prediktor kunci untuk membangun kepemimpinan yang lebih efektif. Yang keempat yaitu tujuan. Nah, tujuan dari pemimpin otentik ini berorientasi kepada masa depan. Mereka akan terus-menerus dan secara terus-menerus berupaya mengembangkan organisasi tersebut, baik dari dirinya maupun para pengikutnya ataupun bawah-bawahannya gitu. Tindakan pemimpin otentik ini adalah mengarahkan untuk menyempurnakan dirinya maupun bawahan-bawahannya sehingga akan mencapai tujuan organisasi itu. Lalu, mengapa kepemimpinan otentik itu sangat penting di sebuah organisasi? Karena kepemimpinan otentik itu dianggap yang paling sesuai untuk berbagai organisasi. Nah, bagi seorang pekerja, kesesuaian membutuhkan
tidak hanya dengan pemimpin, tapi juga dengan lingkungan organisasi agar tercipta perasaan nyaman selama bergabung di organisasi tersebut. Nah, perasaan nyaman ini ataupun terikat dalam suatu organisasi ini bisa membuat kontrak psikologis pekerja itu akan semakin sehat dan akan menimbulkan suatu komitmen untuk mencapai tujuan bersama di organisasi itu. Para pemimpin otentik itu dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam tentang dirinya sendiri, kebutuhan emosi, kepribadian, serta nilai-nilai mereka sehingga bisa dikembangkan melalui dipraktikkan ataupun pelatihan. Nah, meskipun memiliki karakteristik pemimpin, mereka harus sangat memahami dan mengembangkan karakteristik tersebut yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, untuk mewujudkan keotentikan mereka. Nah, selain itu, kepemimpinan otentik itu mengetahui nilai-nilai dan budaya organisasi. Nah, jadi seorang pemimpin otentik itu harus mengetahui dulu budaya dan nilai-nilai organisasi tersebut sebelum bergabung ke organisasi itu. Nah, jadi akan terjadi kesesuaian antara pekerja dengan organisasinya dan bisa memprediksi dan meresiliensikan ke depannya bagaimana kayak itu. Walaupun ataupun bagaimanapun seseorang akan memperhitungkan apakah usaha yang dilakukan akan sesuai atau tidak dengan reward yang didapatkan. Nah, saat seorang pekerja merasakan kesesuaian dengan organisasi dan lingkungannya, tentu saja secara tidak langsung akan berusaha untuk bisa tetap bertahan di dalam organisasi tersebut. Nah, dengan berupaya kerja keras dengan baik serta bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepada pekerja itu. Dan yang terakhir, di mana proses-proses yang dilewati oleh seorang pemimpin otentik menjadikan mereka terampil dalam merangkai gitu, memadukan gaya kepemimpinannya dengan audiensnya sejalan dengan situasi dan kesiapan dari sekitar untuk menerima perbedaan dan pendekatan gitu. Nah, sekali waktu ada situasi di mana seorang pemimpin harus membuat suatu keputusan sulit yang membuat kolega atau bawahannya tidak nyaman, dan mereka harus tegar gitu dan tegas ataupun berani untuk memberi umpan balik yang tajam. Nah, dan pada kesempatan lain juga seorang pemimpin otentik itu harus tampil menginspirasi sebagai cook yang baik dan membangun konsensus yang lebih baik lagi. Terima kasih, itulah presentasi saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan, yang benar hanya dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.